Ya, pemirsa Anda masih menyaksikan Selamat Pagi Indonesia. Saya Vivi Aleda Yahya. Berbagai jenis pangan organik kini dapat ditemukan dengan mudah di tengah-tengah masyarakat. Namun apakah semua makanan yang labelnya organik itu selalu menyehatkan? Apa yang membedakan makanan organik dengan makanan biasa? Di studio setiap hari kami sudah hadir Dr. Tan Shot Yen, pakar nutrisi kita, dan kali ini kita akan membedahnya label organik atau benar-benar organik ya dok ya. Selamat datang Dr. Tan, selamat pagi, cerah sekali pagi hari ini. Selamat pagi Indonesia. Oke, pas banget ya sama programnya ya. Yes. Dok, kita kan kadang-kadang sudah lebih merasa tenang kalau makan yang sayurnya atau mungkin ayamnya labelnya organik. Tapi apa yang harus kita cermati sebelum kita memutuskan untuk memilih atau membeli sayuran organik? Betul, yang penting adalah kita harus jujur sedikit ya bahwa organik ini sebetulnya peluang mencari uang atau memang betul-betul sehat yang sejati. Ini penting ya. Jadi maksudnya itu untuk siapa nih sebenarnya, pertanyaan dokter itu untuk ya, siapa? yang disebut dengan khasana organik itu bukan cuma sekedar makanan ya, tapi juga bukan cuma sekedar sayur, tapi juga hewan yang dibesarkan secara organik. Dan belakangan ini bahkan katanya sampai kebablasan juga katun organik, ya kan? Dan sebagainya yang organik. Yang disebut dengan organik itu adalah sebetulnya menempatkan bagaimana sumber daya alam itu hidup seperti atau mirip sekali dengan sebagaimana mereka mestinya. Jadi kalau misalkan kalau kita perhatikan masalah organik itu bukan cuma sekedar tidak mengandung pestisida, itu tidak benar sama sekali ya. Barangkali kita tetap menggunakan pestisida, tetapi pestisidanya yang dalam tanda kutip yang bisa diterima. Misalnya diterima oleh alam. Seperti apa? Seperti misalnya kita sudah mengenal ada tanaman dari India asal usulnya namanya neem. Tulisannya NEEM. Nah neem ini sudah digunakan 4.000 tahun lamanya itu sebagai anti hama. Ya, dan neem itu cukup aman. Jadi semacam kayak biological pesticides, kita mengatakan demikian. Ada juga yang disebut dengan pyrethrum. Nah, pyrethrum ini berasal dari sejenis tetangganya dari krisantemum, itu bunga yang sering kita pakai buat seduhan teh. Dan itu mereka juga sangat dibenci oleh para insek hama dan sebagainya. Nah, ada lagi yang kelompok berikutnya adalah yang disebut dengan kelompok mineral. Kelompok mineral yang sering dipakai belakangan ini juga termasuk lime sulfur. Ini adalah semacam percampuran antara jeruk lime, sejenis jeruk, dan derivat dari sulfur. Jadi tidak benar sama sekali nihil pestisida. Cuman masalahnya adalah pestisida yang digunakan itu memang pestisida yang sifatnya ada di alam, memang berasal dari alam, atau itu suatu rekayasa industri teknologi, itu aja. Kalau begitu katakanlah kita sudah sampai di pasar atau di supermarket. Nah, bagaimana kita sebagai konsumen ya mendapatkan organik yang sebenarnya? Oke, the benefit of organics ya. Jadi bahasanya adalah seperti itu. Jadi yang penting adalah tentang makanan organik satu hal. Kita jangan cuma melihat sumbernya ini organik diolah secara organik ya, tetapi yang juga kita menjadi prihatin adalah bagaimana tanah itu juga tetap dipertahankan organisitasnya istilahnya ya. Orang Indonesia itu terkenal, maaf nggak semuanya, tapi kalau misalkan sudah bercocok tanam karena pendidikan yang kurang ya, lalu akhirnya pertanian itu hanya sekedar mengambil keuntungan dari tanah, mengambil kenikmatan dari alam dan bumi pertiwi, habis itu nggak diolah lagi. Habis itu nggak dipelihara kembali bumi pertiwinya. Nah yang disebut dengan pertanian organik apapun itu, kita harus memelihara kondisi alamnya juga, diberikan air yang juga organik, pristine water. Jadi bukan pupuknya organik tetapi lalu kemudian air untuk menyiramnya limbah dari mana hanya Tuhan yang tahu berasal dari mana. Dan perjalanan makanan itu dari perkebunan atau pertanian sampai ke meja makan itu pun penata laksanaannya harus sesuai dengan kaidah-kaidah organik. Dan yang lebih penting lagi Vivi, begitu sudah jadi makanan, dimakan dengan apa itu jauh lebih penting. Oke, ya, jadi, karena percuma aja sayurnya organik ya, nggak tahu air organik kali ya. Sayurnya organik, semuanya organik, tapi makannya pakai ayam goreng misalnya, ya kan? Atau makannya dicampur dengan ada pizza, atasnya ada salad organik, it doesn't make sense, sama sekali nggak masuk di akal. Oke, berarti maksudnya percuma beli atau makan sayur-sayuran organik kalau pendampingnya ya
pendampingnya nggak jelas. Ini sama kayak orang capek-capek pergi umroh pulangnya mampir Las Vegas. Oh gitu ya dok, oke. Dok, oke tapi bagaimana nih kita berarti kalau memilih, maksudnya ini kan kita harus memilih ya apa yang kita beli atau tidak sebelum masuk. Katakanlah kita mau benar-benar hidup dengan makanan organik. Berarti apa-apa yang harus kita cermati? Yang harus kita cermati adalah nomor satu ada mitos yang mengatakan tanaman organik itu lebih kelihatan kucel bolong-bolong. Oh ini ada bolong-bolong itu karena kelamaan disimpan. Oh bukan karena organik ya? Enggak, tapi ini organik dok, yang kita hadirkan di sini propertinya organik. Saya berusaha untuk mempercayai itu. Ya, tetapi bahwa tanaman organik atau produk makan organik kelihatannya lebih kecil, lebih jelek, lebih banyak bolong-bolong karena uletnya makan. Buat saya sih maaf itu adalah karena quality control yang tidak baik gitu loh ya. Tidak berarti bahwa tanaman organik itu harus dimakan oleh ulet dan sebagainya. Yang penting adalah kita harus percaya dengan yang disebut dengan sertifikasi. Satu-satunya sebagai publik yang kita bisa percaya itu yang disebut dengan SNI. Sekarang Indonesia sudah punya disebut sebagai SNI, standar nasional itu ya untuk sertifikasi organik dengan kode 6729 kalau tidak salah. Nah, tidak semua perkebunan, tidak semua perusahaan itu bisa diberikan sertifikasi organik Indonesia yang ada logonya yang hijau itu. Tidak semudah itu. Karena di balik mereka punya sertifikasi pun diberikan lembar kedua. Itu adalah daftar tentang apa saja yang sudah memenuhi syarat. Jadi misalnya ada perkebunan ngeluarin jagung, ada ngeluarin beras, ada yang menghasilkan kacang-kacangan. Barangkali yang disertifikasi sebagai produk organik hanya kacangnya saja, tapi jagung dan berasnya tidak. Jadi tidak berarti bahwa karena perusahaan itu sudah terkenal, industrinya udah terkenal lalu kemudian kita menganggap oh itu perusahaan organik. Tapi berarti mungkin logo itu ya yang mungkin jadi pegangan kita ya. Logo itu jadi pegangan bismillah, nggak dipalsukan. Di fotokopi lalu di paste. Aduh jangan ya, nanti kita naikkan ya logo yang sertifikasi organik yang sebenarnya dari pemerintah Indonesia supaya kita lebih kenal dan lebih waspada kalau memilih makanan organik. Tapi tadi dokter saya tertarik, percuma sayur-sayurannya organik, kacang-kacangannya organik kalau dimakan dengan katakanlah ayam goreng dimakan dengan pizza, dengan biskuit kemasan. Dengan mie instan. Kenapa? Bukannya lebih baik ada sedikit daripada tidak? Ada orang yang bilang seperti itu kan dok? Jadi mengurangi daripada tidak. Lebih baik mengurangi rokok gitu ya. Ini kan sama seperti itu. Kita kan makan sebentar. Orang yang mengatakan mengurangi itu bakal berhenti tidak? Belum tahu dok. Belum tahu ya, oke. Siapa yang tahu? Jadi prinsipnya begini, orang Indonesia senang dengan kata sedikit, kepingin, sekali-sekali. Coba kalau kita sebagai orang yang cukup cerdas, coba Anda tandain dalam waktu 1 hari apa yang masuk ke dalam perut Anda sebagai makanan, yang Anda bilang makanan. Ya, saya agak khawatir makanan yang sebenarnya atau makanan alamiah atau versus makanan industri. Oke, berarti contohnya apa? Yang contohnya kita didominasi konsumsi kita makanan industri. Misalnya, pagi taruh kata ada orang yang katanya sarapannya bubur ayam. Ya, lalu kemudian ayamnya organik, ya kan? Lalu kemudian berasnya buat bikin bubur organik. Kerupuknya kan enggak. Kecapnya enggak. Berarti ya, satu kejeblos, makan siang kejeblos. Maksudnya lebih baik tidak usah gitu. Bukannya lebih baik tidak usah, tetapi kita harus menyadari bahwa kalau kita bisa mengeliminir makanan yang tidak sehat atau itu kita anggap bukan makanan tapi produk industri, tentu hidup kita menjadi lebih baik. Saya selalu punya aksioma dengan 3 hal ini. Ini adalah screening tentang ini makanan baik atau tidak. Nomor 1 prinsipnya adalah Tuhan bikin apa enggak. Ya, kalau Tuhan nggak bikin artinya tetanggamu yang bikin. Tahu dong kalau tetangga bikin maksudnya apa? Tapi kan Tuhan bikin gandum, kemudian manusia olah menjadi terigu. Ya, tapi namanya itu bukan gandum. Tuhan, namanya bukan gandum. Yang disebut makanan sehat adalah makanan yang semakin mendekati dengan bentuk aslinya di alam. Siapa orang yang mau keselak-selak makan gandum utuh? Oke, kalau Tuhan bikin, pertanyaan kedua, pertanyaan cerdas kedua, Tuhan bikin buat manusia atau untuk makhluk hidup lain? Ya, sebab ada kalanya contohnya yang seharusnya untuk makhluk hidup lain tapi kita makan sebagai manusia? Ya, Tuhan bikin misalnya rumput. Nggak ada orang normal makan rumput. Walaupun dia mengatakan vegetarian, karena rumput itu memang buat kambing. Iya, tapi kan tidak ada yang makan rumput. Ya udah, tapi ada hal-hal seperti itu, ya kan? Lalu yang ketiga, kalau Tuhan bikin buat manusia, misalnya manusia yang seperti apa? Sebab kebutuhannya beda, tentu apa yang dia makan harus beda. Manusia anak yang sedang tumbuh kembang, ibu yang sedang hamil, kuli kapal, atau saya sekretaris yang cuman kerjaannya tenaganya cuma di depan laptop.
kadang-kadang naik turun tangga ya kalau pas lagi dipanggil bos. Oke. Tapi kalau bosnya keluar kota, saya duduk diam di depan laptop. Dokter Tan, kita akan lanjutkan Pastinya. setelah yang satu ini. Pemirsa, apa bedanya produk sayur organik, aeroponik dengan hidroponik? Selamat pagi Indonesia akan segera kembali.